Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani Gunawan dan rekan saya Nursita Mawadah. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan review jurnal dengan tema yang berjudul Ultra Sensitive Sensing of pH and Fluoride with Enchain Constant Potentiometry at Membrane Electroda. Oke, selanjutnya memasuki yang akan dibacakan oleh Nursita. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini metode yang digunakan dalam penelitian tersebut itu adalah kolometri potensial konstan, di mana prinsipnya ini kolometri potensial konstan dengan ini didasarkan pada pemanfaatan hubungan antara aktivitas ion dan potensial membran sesuai hukum Nernst, serta pengukuran arus transien akibat perubahan aktivitas ion dalam sistem yang diatur oleh kapasitansi untuk meningkatkan sensitivitas dan stabilitas. Oke, selanjutnya memasuki alat dan bahan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ini ada alat dan sekaligus instrumen. Yang pertama ada Electrochemical Workstation atau Autolab. Yang kedua kapasitor elektronik atau Kapabox. Yang ketiga elektroda perak atau perak roda AgAgCl. Yang keempat elektroda ion selektif fluoride berbasis kristal LAF. Dan yang kelima sistem referensi ganda. Untuk bahannya sendiri ada 10. Yang pertama itu ada KCl, yang kedua ada NaNO3, yang ketiga ada LiOAC, yang keempat ada NaF, yang kelima ada NaCl, yang keenam ada HCl, yang ketujuh ada NaOH, yang kedelapan ada PVC, yang kesembilan ada dodecyl ether, yang kesepuluh ada ionophore H+ dan buffer sisa. Oke, selanjutnya, ini merupakan alur penelitian yang ada pada jurnal. Yang pertama itu ada kesiapan elektroda, di mana elektroda AgAgCl dipreparasi melalui metode galvanostastik dalam larutan HCl 1 molar. Elektroda berbasis membran PVC ini dibuat dengan komponen ionophore dan ion exchanger. Elektroda fluoride berbasis kristal LAF3 dipreparasi secara manual. Selanjutnya ada pengujian bahan. Elektroda AgAgCl dikarakterisasi dengan potensial drip dan respon impedans kestabilan membran PVC terhadap perubahan pH. Selanjutnya pengaturan elektronik, di mana elektroda AgAgCl dimasukkan ke Kapabox dirakit untuk mengkontrol kapasitor elektronik dan mengintegrasikan sirkuit. Selanjutnya ada pengukuran, di mana elektroda AgAgCl menggunakan metode coulometri potensial konstan yang dilakukan dengan mengalirkan arus transien melalui kapasitor. Kalibrasi dilakukan dengan variasi aktivitas ion pH dan fluoride menggunakan metode klasik terbalik. Yang terakhir ada analisis data, di mana elektroda AgAgCl menghitung perubahan muatan untuk setiap transien arus, membandingkan drip potensial antara metode klasik dan konfigurasi terbalik. Oke, masuk ke hasil dan pembahasan. Di sini pertama itu eksperimen setup and silver fluoride element karakterisasi. Elektroda digunakan sebagai elektroda kerja dengan fokus pada stabilitas potensial saat digunakan dalam sistem coulometri. Potensial elektroda tetap stabil ketika arus kecil melintasi, terutama dalam larutan NaCl dengan konsentrasi tinggi. Hal ini mengurangi pengaruh polarisasi dibandingkan elektroda berbasis membran. Potensial drip elektroda ditemukan sangat kecil sehingga menunjukkan stabilitasnya yang tinggi. Resistensi elektroda AgAgCl di sekitar 0,6 kOhm, sedangkan kapasitas elektrodanya hanya pada 4,7 mF. Namun kapasitas tambahan yang ditambahkan ke sistem secara signifikan mengontrol respon rangkaian. Eksperimen menunjukkan bahwa arus transien mengikuti pola RC yang konsisten. Elektroda AgAgCl yang ideal, yaitu respon terhadap arus kecil tanpa perubahan potensial yang signifikan. Hal ini menjadikannya lebih andal dibandingkan elektroda berbasis membran yang rentan terhadap draft akibat arus transien. Hasil ini membuktikan bahwa elektroda AgAgCl sangat stabil untuk digunakan yang tinggi. Dalam konfigurasi klasik, elektroda ion selektif sebagai WE
yang melewati membrannya yang menyebabkan perubahan komposisi ionik di dalam membran dan menghasilkan drift sinyal. Konfigurasi baru dengan AgAgCl ini sebagai WE menghilangkan masalah ini dengan memastikan bahwa membran tidak terpengaruh oleh arus CL memiliki stabilitas potensial yang tinggi dan menghasilkan performa yang lebih baik dalam metode coulometri dibandingkan dengan elektroda. Nah, penemuan di jurnal ini juga mendukung penggunaan AgAgCl sebagai WE dalam konfigurasi sistem coulometri untuk mengurangi drift. Hasil dan pembahasan 3.2 ini akan dibacakan oleh Nursita. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan 3.2 New Setup and Performance Assessment with H+ESA. Nah, di sini penelitian ini itu membandingkan performa konfigurasi elektroda klasik dengan konfigurasi elektroda terbalik untuk pengukuran ion selektif menggunakan teknik coulometry potensial konstan. Menggunakan elektroda membran H+ hidrogen dalam elektroda klasik di mana elektroda pH berfungsi sebagai elektroda kerja atau WE dan AgAgCl sebagai elektroda referensi atau RE. Tercatat drift muatan sebesar 58,8 Nc di mana 1,89% dari muatan pada gambar 5A. Lalu dengan 49 μ pH pada gambar 5B. Hal tersebut disebabkan oleh aliran arus melalui membran yang memicu polarisasi sementara. Sebaliknya, terbalik di mana AgAgCl sebagai WE atau elektroda kerja dan elektroda pH sebagai RE atau elektroda referensi dengan total resistansi sekitar 30 kΩ untuk menjaga kondisi konfigurasi klasik pada gambar 5C ini. Pengaturan tersebut berhasil menurunkan drift menjadi minus 12,12 Nc, di mana dari 0,38% dari total dan meningkatkan presisi hingga 177 μ pH, yang merupakan peningkatan sekitar magnitudo dibandingkan konfigurasi klasik pada gambar 5D ini. Tersebut dapat terjadi karena adanya pengurangan polarisasi membran. Arus puncak selama kalibrasi serupa untuk kedua konfigurasi, tetapi kemiringan kurva kalibrasi yang mendekati nilai teoretis Nernstian meningkatkan presisi pada konfigurasi terbalik. Hal tersebut menyatakan bahwa konfigurasi ini dapat mengalihkan arus transien ke elektroda perak secara signifikan mengurangi drift sinyal dan meningkatkan stabilitas pengukuran, sehingga menjadikannya lebih unggul untuk pengukuran ion dengan sensitivitas tinggi. Selanjutnya ada pembahasan 3.3 yaitu elektroda LAF3. Konfigurasi elektroda terbalik dievaluasi lebih lanjut menggunakan elektroda LAF3 berbasis kristal tunggal sebagai elektroda referensi untuk mendeteksi ion fluoride. Elektroda ini memiliki selektivitas tinggi terhadap fluoride dengan gangguan utama dari ion hidroksida yang dapat diminimalkan melalui pengaturan pH larutan. Pengukuran dilakukan dalam larutan TISAB4 atau Total Ionic Strength Adjustment Buffer 4 yang umum digunakan untuk analisis fluoride. Elektroda LAF3 yang dirancang secara in-house menunjukkan respons mendekati Nernstian, yaitu 53,4 mV dengan ketidakpastian 0,2 dalam rentang konsentrasi 10 pangkat mm hingga 10 pangkat min 1 molar dengan batas deteksi sebesar 7,4 kali 10 pangkat min 6 molar. Dalam konfigurasi terbalik, elektroda LAF3 digunakan sebagai elektroda referensi dan AgAgCl sebagai elektroda kerja dengan kapasitansi 50 μF dan resistansi seri 10 kΩ, seperti pada gambar 6A. Pada pengaturan ini, penerapan potensial sirkuit terbuka referensi ditambah 3 mV menghasilkan arus transien dengan waktu respons singkat yaitu 3 detik dan arus puncak tinggi sebesar minus 240 nanoampere karena resistansinya rendah seperti pada gambar 6B. Sebaliknya, jika elektroda LAF3 digunakan sebagai elektroda kerja tanpa resistansi seri, waktu peluruhan meningkat sekitar 13 kali lebih lama yaitu 39 detik dan intensitas arus puncak menurun hingga 22 nanoampere yaitu sekitar 11 kali lebih rendah seperti pada gambar 6C dan 6D. Selain itu, arus non-kapasitif pada konfigurasi klasik menciptakan
noise dan menurunkan kualitas arus referensi. Hal tersebut menunjukkan keunggulan konfigurasi terbalik yang lebih stabil. Kalibrasi kolometrik dilakukan dengan larutan NaF mulai dari konsentrasi 1 milimolar dengan penambahan 0,01 log alpha F seperti pada gambar 7. Drift sinyal diminimalkan dengan mengalirkan larutan referensi sebelum setiap pengukuran sampel untuk menentukan muatan residu. Kemiringan kurva kalibrasi sebesar minus 2955 nanokolom dengan ketidakpastian 33 sangat dekat dengan nilai teoritis yaitu minus 2960 nanokolom, menghasilkan presisi 0,086% perubahan konsentrasi ion fluoride. Evaluasi lebih lanjut dilakukan dengan penambahan 0,001 log alpha fluoride, kapasitasi 95 μF dan resistansi seri 1 kΩ, seperti yang ditunjukkan pada gambar 8A. Presisi pengukuran tetap tinggi, yaitu 0,026% perubahan konsentrasi ion fluoride dengan kemiringan kalibrasi yaitu minus 6133 nanokolom dengan ketidakpastian 201 mendekati nilai teoritis yaitu minus 5624 nanokolom. Drift sinyal antar pengukuran dikoreksi menggunakan fungsi polinomial orde ketiga. Sebagai perbandingan, metode potensiometri menunjukkan sensitivitas dan presisi yang jauh lebih rendah, yaitu minus 68 mV dengan ketidakpastian 19,1 dan 0,852% perubahan konsentrasi ion fluoride, memperkuat keunggulan metode kolometrik seperti pada gambar 8B. Kalibrasi dalam sampel pasta gigi encer dengan penambahan 0,001 log alpha ion fluoride menunjukkan hasil konsisten dengan teori. Meskipun sedikit penyimpangan terjadi karena kompleksitas matriks sampel seperti yang ditunjukkan pada gambar 9. Hasil ini menegaskan bahwa konfigurasi elektroda terbalik dengan metode kolometrik memberikan sensitivitas dan presisi tinggi, bahkan dalam matriks yang kompleks. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penelitian ini itu yang pertama ada penggunaan metode kolometri potensial konstan dengan meningkatkan akurasi dan presisi pengukuran. Dan yang kedua itu sistem yang digunakan itu memungkinkan elektroda ion selektif atau ISE untuk kolometri potensial konstan. Yang ketiga, performa yang sangat presisi dalam mendeteksi perubahan kecil pada dan terakhir, penggunaan kappa box untuk kontrol elektronik memungkinkan discharging otomatis dan pengukuran berulang. Pertama itu, konfigurasi AG-AGCL membutuhkan aktivitas klorida konstan di larutan sehingga kurang praktis untuk aplikasi di lapangan. Dan yang itu penggunaan sistem kapasitif, elektronik, dan relay otomatis memerlukan perangkat keras tambahan yang dapat meningkatkan biaya dan kesulitan teknis. Dan terakhir, kompleks seperti pasta gigi, terdapat kemungkinan deviasi dari nilai teoritis akibat interaksi kimia lain yang tidak sepenuhnya dieliminasi. Untuk kesimpulan, saya kembalikan kepada moderator. Oke, masuk ke kesimpulan. Jurnal ini tuh menyimpulkan bahwa pendekatan baru menggunakan konfigurasi elektroda dengan elektroda ion selektif sebagai elektroda dan AGCL sebagai elektroda kerja berhasil meningkatkan presisi dan stabilitas pengukuran pH dan fluoride dibandingkan dengan metode klasik. Elektronik memungkinkan kontrol arus transien yang lebih baik sehingga meminimalkan drift sinyal dan memungkinkan pengukuran. Baik, mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada wabarakatuh.